Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Praktikum Morfologi Tumbuhan yang beranggotakan saya, Elsa Celia, dengan NIM 11920600032. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramawati dengan NIM 11920600007. Baik, dalam praktikum kali ini saya akan mempresentasikan mengenai eh, pola percabangan pada batang, di mana judul dari praktikum ini adalah batang dan pola percabangan, yang mempunyai tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi perbedaan berbagai jenis pola percabangan, di mana saya akan menjelaskan mengenai batang dan pola percabangan pada pohon pisang, singkong, pepaya maupun mangga. Nah, yang pertama kali ini ada pohon pisang, yaitu dengan mempunyai nama latin yaitu Musa paradisiaca, di mana morfologinya mempunyai yang di sini yang tampak kuning disebut dengan buah, terus kemudian ada bud yaitu kuncup, terus di sini yang warna pink, nah ini disebut jantung, terus ada pseudostem atau batang kuat, nah kemudian ada batang sejati juga, kemudian ada akar, kemudian nah di sini kan ada tunas, pohon pisang suka mempunyai tunas, nah terus batang pisang juga mempunyai batang semu, nah kemudian di sini disebut dengan nodus, nah di sini letaknya dengan nodus, kemudian petiole. Nah model percabangan tipe percabangan pada pohon pisang itu ya mempunyai tipe percabangan simpodial, kemudian permukaannya licin dan berlapis-lapis. Kemudian model percabangannya itu model percabangan Thomison. Kemudian yang kedua ada pohon singkong, yaitu mempunyai nama latin Manihot esculenta, di mana morfologinya itu mempunyai daun, terus kemudian mempunyai di sini ada internodus, kemudian di sininya ada nodus, kemudian ruas, kulit batang, batang pokok, di sini yang panjang itu batang pokok, yaitu batang kuat, kemudian ada bekas-bekas daun, kemudian yang ini adalah yang sering kita makan disebut umbi bakar. Nah, pola percabangannya pada pohon ini adalah simpodial, kemudian tipe permukaannya licin. Nah, model percabangannya itu Leeuwenberg. Nah, kemudian yang ketiga ada pohon pepaya, pohon pepaya mempunyai nama ilmiah yaitu Carica papaya. Nah, di mana pohon ini mempunyai tangkai, ini yang disebut dengan tangkai, kemudian di sini ada batang internodus, kemudian di sininya pada ini disebut dengan nodus, kemudian di sini yang sering kita makan buah, nah kemudian ini daun. Nah, pola percabangannya itu monopodial dengan permukaan licin. Kemudian model percabangan dari pohon pepaya ini disebut dengan corner. Nah, Saya di sini akan menjelaskan mengenai modifikasi pada batang. Yang pertama adanya jahe, Zingiber officinale. Yang pertama adanya akar, yang kedua internode, yang ketiga node, yang keempat modifikasi batang atau disebut rizoma, yang kelima daun. Modifikasi batang atau rizoma mempunyai fungsi sebagai tempat penimbunan makanan atau tempat menyimpannya produk metabolisme. Selanjutnya ada bawang merah atau bisa disebut alimuncaka. Yang pertama adanya cakram. Ini cakramnya. Yang kedua adanya batang umbi lapis atau bulbus. Nah, modifikasinya ada di sini. Yang ketiga akar serabut. Akar serabut. Nah, nama modifikasi ini yaitu umbi lapis atau bulbus, yang merupakan batang dan daun umbi lapis terdiri dari daun-daun yang telah menjadi tebal. Yang ketiga ada stroberi atau Fragaria ananasa. Nah, stroberi ini yang pertama adanya akar, yang kedua adanya daun, yang ketiga modifikasi batang atau disebut selaton, yang keempat adanya cabang pada batang. Nah, stroberi ini atau Fragaria ananasa mempunyai fungsi untuk perkembangbiakan vegetatif. Selanjutnya yaitu bunga kertas atau Bougainville glabre. Nah, yang pertama adanya batang pada bunga Bougainville. Adanya daun, adanya modifikasi yaitu thorn. Nah, di sini. Dan selanjutnya adanya internode nih di sini, di antara batang yang di sini dan batang sini itu disebutnya internode. Nah, mempunyai modifikasinya pada batang yaitu duri. Nah, duri mempunyai bagian tengah terdiri atas kayu bersambung dengan dalam batang, mempunyai fungsi sebagai alat pelindung diri. Praktikum selanjutnya yaitu bagian-bagian bunga. Dengan tujuan yang pertama membedakan jenis-jenis bunga, kelengkapan, tata susun bunga, jenis kelamin, sistem dikotil dan monokotil, posisi oparium. Yang kedua, membuat rumus bunga. Yang pertama yaitu ada bunga kertas, dapat kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama ada tangkai bunga, kedua dasar bunga, ketiga bakal biji, keempat kelopak, kelima tangkai putik, keenam kepala putik, 7 benang sari, 8 kepala sari, dan 9 mahkota. Rumus bunga. Bunga ini termasuk ke dalam bunga banci karena memiliki dua alat kelamin dengan simetri actinomorph, jumlah kelopaknya 5, mahkotanya pun 5, benang sarinya 8, dan putiknya ada 3. Klasifikasinya, nama latin Bougainvillea spectabilis, nama Indonesianya bunga kertas, kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, familia Nikitaginaceae, genus Bougainvillea, spesies Bougainvillea spectabilis. Yang kedua, yaitu ada bunga sepatu. Kita lihat bagian-bagiannya yaitu ada kelopak bunga, bakal biji, daun bunga, indung telur, leher putik, kepala putik, tangkai benang sari, serbuk sari, benang sari, dan putik. Rumus bunganya,
termasuk ke dalam bunga banci, bersimetri banyak, jumlah kelopaknya ada 5, jumlah mahkotanya ada 5, benang sarinya tidak terhingga, jumlah putiknya ada 5. Klasifikasinya, nama Latin Hibiscus rosa sinensis, nama Indonesianya bunga sepatu, Kingdom Plantae, divisi Tareophyta, kelas Magniliopsida, ordo Malvales, familia Malvaceae, genus Hibiscus, spesies Hibiscus rosa sinensis L. Yang ketiga yaitu ada bunga Kersen. Bagian-bagiannya yaitu ada batang, kelopak, putik, benang sari, mahkota, dan bakal buah. Bunga ini termasuk ke dalam bunga banci dengan simetri actinomorph. Jumlah kelopaknya ada 5, mahkotanya ada 5, benang sarinya itu tidak terhingga, dan putiknya itu ada 1. Klasifikasinya, nama Latin Muntingia calabura, nama Indonesianya bunga Kersen, Kingdom Plantae, divisi Magniliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malvales, familia Elaeocarpaceae, genus Muntinia, spesies Muntinia calabura. Yang terakhir ada bunga mawar atau rosa hibrida. Bagian-bagiannya yaitu ada bark, pedikel, daun bunga, sepal, opari, stele, stigma, pistil, filamen, antera, dan stamen. Rumus bunganya termasuk ke dalam bunga banci karena memiliki 2 alat kelamin dan memiliki dan bersimetri banyak, jumlah kelopaknya ada 5. Pada praktikum kali ini, saya akan membahas mengenai bagian-bagian buah. Terdapat 4 buah. Yang pertama adalah buah mangga atau Mangifera indica. Di dalam bagian-bagian buah mangga ini terdapat endokarp atau bagian dalam, kemudian mesokarp atau bagian tengah, dan yang ketiga adalah eksokarp atau bagian luar. Nah, buah mangga atau Mangifera indica ini termasuk buah sejati tunggal berdaging tipe buah batu drupa. Kemudian, buah mangga ini memiliki beberapa bagian, yaitu mesokarpium, endokarpium, biji, tangkai buah. Kemudian, yang kedua terdapat buah jeruk atau citrus. Di dalam buah jeruk ini terdapat juicy seeds, yang kedua mesokarp atau bagian tengah, kemudian yang ketiga epikarp, yang keempat adalah seeds, yang kelima ada albedo atau kulit luar, yang keenam ada flavonoid atau kulit dalam, kemudian yang ketujuh adalah kantong minyak. Nah, pada buah jeruk atau citrus ini termasuk buah sejati, yaitu berasal dari bakal buah. Kemudian, tipe buah pada buah jeruk atau citrus ini berdaging Hesperidium, yaitu buah. Nah, kemudian yang ketiga terdapat buah anggur atau Vitis vinifera. Di dalam buah anggur ini terdapat biji, kulit buah, kemudian ada daging buah. Nah, anggur atau Vitis vinifera ini digolongkan sebagai buah dengan biji berkeping buah atau dikotil. Nah, buah anggur mempunyai warna beragam tergantung dari varietasnya. Terdapat warna-warnanya yaitu ungu, hijau, dan merah, atau bahkan dalam satu pohon ini terdapat anggur dengan warna yang berbeda. Nah, tipe plasenta pada buah anggur adalah aksil, yaitu terdapat biji di bagian tengah buah. Kemudian yang terakhir terdapat buah apel atau Malus demoskita. Pada buah apel ini terdapat endokarp atau bagian dalam, kemudian ada seed, perikarp, tangkai, dan struktur buah apel ini terdiri dari kulit biji atau spermodermis. Kemudian di dalam kulit biji ini dibagi dua, yaitu lapisan luar atau testa yang berfungsi sebagai pelindung dan lapisan kulit dalam atau tegmen. Di dalam biji apel juga terdapat embryol yang merupakan calon tumbuhan baru.